Sepengetahuanku, penyakit diabetes mellitus ini atau penyakit DM ini dikenali dengan atau ditandai dengan tingginya kadar gula darah di dalam tubuh seseorang, berarti dalam pasien diabetes itu sendiri, dikarenakan ada dua kondisi. Satu, apakah pabriknya atau sel beta pankreas itu tidak menghasilkan insulin yang kemudian dikenal sebagai penyandang diabetes tipe 1, atau permasalahannya gula darah yang tinggi ini dikarenakan insulin yang diproduksi, pabriknya ada, tetapi tidak sensitif atau sering disebut dengan resistensi insulin terhadap pasien-pasien tipe 2. So in short, buat saya penyakit diabetes mellitus ini adalah kondisi seseorang dengan kadar gula darah yang tinggi. Aku itu terdiagnosa di tahun 2015, berarti kalau sekarang hampir tahun ke-7 karena aku masih ingat banget di 2015 itu bulan Januari. Jadi bisa dibilang menuju tahun ke-7 hidup dengan diabetes gitu. Dengan penyakit diabetes, maka pengobatan itu menjadi satu keharusan. Karena kalau tidak dilakukan, ya gula darah dia akan naik. Mengingat bahwa pengelolaan diabetes ini kan tidak sifatnya one hit wonder ya, selesai habis itu dikatakan mungkin dikategorikan sebagai sembuh. Tetapi seseorang dengan penyakit diabetes, klasifikasi sembuh itu diukur dari gula darah dia yang normal gitu ya, dalam rentang yang sudah ditentukan, apakah 3 bulan. Kalau dia tidak melakukan kontrol yang baik, ya nanti akan naik lagi seperti itu. Dan itu kan long life ya, gitu, nggak yang cuma sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Nah, nyambung ke pertanyaannya kamu tadi, bahwa seberapa sering sih saya melakukan pengecekan gula darah atau mungkin pengobatan ya tadi kalau nggak salah ya, Nadia. Kalau yang pertama, pengecekan gula darah dulu. Saya sering melakukan kunjungan ke dokter gitu ya, terlebih pada waktu awal-awal diagnosa itu sering sekali ketemu dengan dokter rutin sebulan sekali untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tapi kalau per sekarang, proses pengecekan gula darah yang saya lakukan itu menggunakan metode yang HbA1c. Berarti saya ketemu dengan dokter atau ke laboratorium itu per 3 bulan sekali. Tetapi in between tentunya saya perlu mengetahui dong track record saya di hari-hari tertentu, hari-hari ini misalnya itu seperti apa, itu tetap saya lakukan dengan melakukan pengecekan gula darah secara mandiri gitu ya. Nah, kalau pengobatan sama seperti yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa kita dependensinya kan kalau untuk penyandang diabetes tipe 1 seperti saya adalah menggunakan insulin, dan insulin itu kan harus dipenuhi setiap harinya. Kalau bisa diceritakan, paling tidak kita setiap bulan tetap harus datang ke rumah sakit untuk melakukan menebus insulin itu untuk mendapatkan insulin. Prosedural dari asuransi atau mungkin BPJS menyebutkan bahwa untuk insulin itu biasanya diberikan 1 bulan sekali. Artinya biasanya kalau kita ketemu 3 bulan sekali dengan dokter, nanti dikasih kopi resep, jadi tetap setiap bulannya tetap ketemu untuk mendapatkan insulin. Alhamdulillah sejauh ini dari 2015 sampai dengan 2021 kita ngobrol ini, aku masih mendapatkan support dari tempat aku bekerja untuk melakukan segala pemeriksaan yang aku butuhkan terhadap penyakit diabetes mellitus ini, termasuk regular checking, HbA1c, dan juga pengecekan lainnya. Tetapi aku rasa pemerintah juga sudah melakukan hal yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat terhadap pemeriksaan sesuai dengan resep dari dokter atau diagnosa dari dokter, pasti akan di-cover juga. Menjawab ke pertanyaan yang tadi kamu sampaikan, bahwa saat ini saya masih rely dengan asuransi yang diberikan sama kantor, tetapi sepemahaman aku, BPJS juga meng-cover untuk pembelian insulin bagi penyandang diabetes tipe 2 dan juga pengobatan-pengobatan lain yang diperlukan untuk penyandang insulin untuk diabetes tipe 1 dan pengobatan-pengobatan lainnya bagi penyandang diabetes tipe 2 karena mereka menggunakan obat oral. So in short, sejauh ini saya tidak menemukan kesulitan bagaimana saya bisa melakukan pengecekan gula darah, akses saya terhadap insulin, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Namun memang yang perlu digarisbawahi adalah banyak hal yang harus disiapkan ketika kita akan melakukan pembelian obat atau insulin ke rumah sakit jika menggunakan asuransi yang diberikan oleh pemerintah yang mungkin
Bagi sebagian orang ini bisa dikategorikan sebagai yang cukup administratif. Tetapi pada dasarnya kan kebutuhan itu harus kita penuhi untuk menunjang layanan kesehatan, melakukan pemrosesan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sering saya lakukan pengecekan gula darah secara mandiri di rumah gitu ya, ketika saya menemui sepertinya badan saya kok memberikan respon yang tidak seperti biasanya. Tanda-tanda misalnya mau hipoglikemi muncul, kemudian kan saya memastikan, misalnya saya merasa kok badan saya berkeringat, kemudian agak sedikit shaky di tangan gitu ya, gemeteran gitu ya. Saya perlu memastikan sebenarnya apa sih yang terjadi ini, apakah ini hipoglikemi ataukah kondisi yang lain. Nah, biasanya saya pada saat-saat itu melakukan pengecekan gula darah secara mandiri untuk mengetahui status gula darah saya pada saat itu seperti apa. Dan itu digunakan juga untuk menentukan apa tindakan seharusnya yang saya perlu lakukan. Kalau posisinya adalah hiperglikemi, berarti kan saya harus segera mencari asupan makanan yang bisa membantu meningkatkan kadar gula darah buat saya. Sebaliknya, jika misalnya kondisinya ternyata saya mendapatkan respon yang kok agak sedikit pusing, kemudian agak sedikit keliengan gitu kan ya, ini kenapa gitu ya. Kemudian kalau memang itu merujuk ke kondisi hyperglisemi, berarti saya harus segera melakukan koreksi insulin. Tapi in short, dalam setiap hari biasanya saya melakukan pengecekan paling tidak sekali untuk mengetahui biasanya pagi-pagi kondisi gula darah saya seperti apa. Kalau saya selama hampir 7 tahun ini, saya pergi ke rumah sakit sendiri gitu ya. Kenapa? Karena saya di Jakarta, orang tua saya dan keluarga saya ada di Jawa Tengah gitu kan ya. Lebih sering saya menghabiskan waktu ketika harus melakukan kunjungan rutin, baik itu pengecekan laboratorium ataupun bertemu dengan dokter itu sendiri. Kemudian kalau misalnya tadi ditanyakan apakah ada yang sering mengingatkan, dulu mungkin ada gitu ya, beberapa orang di awal-awal saya didiagnosis dengan diabetes yang sering memberikan reminder kepada saya. Namun lambat laun kan ketika kita sebagai seorang penyandang diabetes melakukan segala treatment itu menjadi sebuah kebutuhan, hal-hal itu kan harusnya sudah melekat ya menjadi habit buat kita. Jadi kalau posisi sekarang saya sudah istilahnya sudah melakukannya sendiri gitu kan ya, tidak perlu diingatkan, tapi saya tahu kapan saya harus melakukan itu, kan kita punya schedule masing-masing. Nah, tapi yang mungkin perlu digarisbawahi dari pertanyaan kamu sebenarnya kan pengen dicari apakah orang-orang di sekitar saya ini membantu gitu kan ya, membantu mendukung saya dalam pengelolaan terhadap penyakit diabetes. Directly mungkin bukan orang-orang di sekitar saya, tapi saya menemukan bahwa menjadi bagian dari sebuah komunitas yang memang concern dan juga bergerak di bidang penyakit diabetes membantu saya juga kok untuk mengingatkan bahwa pengelolaan diabetes itu penting dan salah satu cara untuk menuju ke dalam tanda petik kesembuhan tadi adalah melakukan kontrol gula darah dengan tepat. Jadi in short saya mungkin tidak diingatkan secara langsung, tapi saya secara mandiri, saya mengetahui bahwa ini kebutuhan saya, jadi saya harus lakukan. Tapi di luar itu saya menemukan wadah di mana saya bisa berbagi dan juga mengingatkan orang-orang gitu ya. Termasuk saya diingatkan juga secara tidak langsung oleh komunitas terkait penyakit diabetes.